Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Siti Fauzah selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan yang kami hormati kakak tingkat beserta teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai etika bisnis dan berwirausaha. Ada kelompoknya yaitu saya sendiri, Susipianti, dan rekan saya, Anissa Krondeng. Next. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai pengertian etika bisnis, kedua tujuan etika bisnis dalam berwirausaha, ketiga prinsip-prinsip etika bisnis dalam berwirausaha, keempat pendekatan etika bisnis dalam berwirausaha, yang kelima manfaat bisnis, enam contoh etika bisnis dalam berwirausaha. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian bisnis. Sebagai landasan norma yang harus dipatuhi dalam bisnis dan kewirausahaan. Ketika bisnis juga dapat diartikan sebagai moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan. Nah, untuk mengenai etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dalam eta berarti ada istiadat atau kebiasaan. Jadi dalam pengertian ini, etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Pada zaman sekarang, kegiatan bisnis yang semakin merebak meningkatkan baru, yaitu adanya tuntunan praktik bisnis yang baik dan beretika dalam praktik bisnis dapat mengurangi produktivitas yang mengekang efisiensi dalam bisnis usaha yang dapat mengurangi efisiensi dalam bisnis merugikan sendiri. Nah, jadi etika bisnis ini akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang berhasil tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja, melainkan secara etis, membawa tanggung jawab, dan memiliki hubungan yang baik antar manusia. Next. Etik bisnis dalam berwirausaha. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Nah, dengan diterapkannya etika dalam berbisnis, maka bukan saja memikirkan keuntungan dan kebenaran, tetapi juga dapat menilai dan sikap yang baik dalam bisnis dan berusaha. Dengan adanya cara ini, maka perselisihan antar pebisnis, karyawan maupun atasan dapat dihindari. Lalu yang kedua, menjaga tata sikap dan perilaku berbisnis. Dalam bisnis sendiri, tentu saja ada aturan standar operasional kerja yang berlaku di mana salah satunya memiliki etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis. Misalnya sama-sama menghargai privasi klien dan perusahaan pengelola atau memberikan transparansi sesuai kenyataan. Lalu yang ketiga, memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik. Kemudian adanya pembatasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik sesuai standar tanpa mengurangi banyak hal. Masuknya bisnis di sini adalah apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah moralitas yang baik dalam bisnis, maka pasti enggan berbuat curang. Lalu yang keempat, memberikan citra yang baik. Tujuan lainnya dari adanya kemampuan menjaga moralitas dan etika ini adalah mampu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu terbentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etika kerja yang baik. Lalu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini dalam etika bisnis terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan secara tindakan yang semestinya. Jadi seorang pengusaha itu harus memiliki sikap yang tegas dalam membuat
semua keputusan dengan kesadaran yang penuh sesuai kewajibannya. Lalu yang kedua, prinsip kejujuran. Nah, kejujuran ini menjadi hal penting dan bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan dalam bisnis kalau kita ingin sukses. Lalu yang ketiga, prinsip integritas moral. Penerapan integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan, baik itu dari bawahan maupun sampai pimpinan perusahaan tersebut. Integritas yang tinggi ini membuat kepercayaan masyarakat bertambah sehingga akan mendatangkan keuntungan untuk bisnis tersebut. Lalu yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan itu tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Lalu yang terakhir, yang kelima, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menekankan dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip menguntungkan atau yang dikenal dengan yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis, semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nesa Korandeng. Kepada Nesa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu pendekatan etika bisnis dalam berwirausaha. Menurut pendapat dari Von der Ems dan R.E. Wegley dalam artikelnya Advanced Management Journal pada tahun 1988, memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis dalam berwirausaha, yaitu yang pertama ada pendekatan manfaat atau utilitarian approach, yang artinya setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua ada pendekatan hak asasi manusia atau individual right approach. Artinya setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati, namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan hukum atau justice approach. Artinya, para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Baik, selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Ketika telah menerapkan etika bisnis dalam berwirausaha dengan baik dan benar, maka akan dapat memberikan keuntungan bagi usaha yang sedang kita jalani. Yang pertama itu ada keuntungan maksimal. Perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan percaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh kepada kita. Yang kedua itu ada menjunjung nilai moral. Nilai moral selalu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberikan efek kepada perilaku dan moral karyawan dalam perusahaan. Nilai ini sendiri yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Yang ketiga, mendapat kepercayaan pelanggan. Suatu usaha yang telah menerapkan etika bisnis yang baik, maka akan menarik banyak pelanggan serta dapat menjadi kepercayaan para konsumen atau pelanggan. Yang keempat, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang membaik dan pelanggan yang terus bertambah setiap harinya. Yang kelima, menarik banyak pelanggan. Sudah pasti suatu usaha yang menerapkan etika bisnis yang baik, maka akan menjadi kepercayaan oleh pelanggan yang sehingga banyak pelanggan yang akan membeli atau memakai produk dari suatu usaha tersebut. Selanjutnya, contoh-contoh etika dalam etika bisnis. Yang pertama, bersikap jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika ketika kita melakukan
suatu usaha, dalam menjalankan suatu usaha bisnis, terus kita ketahuan kita tidak jujur, maka reputasi nama kita dan reputasi usaha kita akan hancur dalam waktu yang singkat. Yang kedua, bersikap sopan santun. Dalam mengadakan pertemuan pertama dengan rekan bisnis, agar mendapatkan kesan yang baik dari rekan bisnis, kita harus berusaha untuk bersikap sopan dan santun. Karena kesan pertama akan selalu diingat oleh rekan bisnis kita. Kalau pertamanya saja sudah jelek, maka selanjutnya pasti akan tidak baik. Yang ketiga itu ada penggunaan bahasa yang baik. Tentunya dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan kata yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan yang bersifat pribadi. Yang keempat ada berpakaian rapi. Tentunya pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat oleh rekan bisnis kita dan oleh orang lain. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Gunakan pakaian rapi seperti jas, kemeja, dan yang lain-lain. Yang kelima ada mengingat nama. Dalam pertemuan pertama dengan rekan bisnis, pasti kita menyebutkan nama. Nah, nama itu harus selalu kita ingat, karena merupakan salah satu poin yang harus kita lakukan dalam beretika bisnis. Yang terakhir ada mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berucap terima kasih. Hal ini menjadi salah satu apresiasi kita kepada orang lain, terutama rekan bisnis kita. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasan materi dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.